dengan peradilan pidana. Tentu misalnya kalau undang-undang kepolisian yang berkaitan dengan Kamtibmas, yang berkaitan dengan ketertiban, ya tentu nggak bisa masuk di sini kan itu ya. Tapi yang berkaitan dengan penyidikan relevan kan. Ya. Juga kejaksaan kan ada misalnya pelarangan buku dan pengawasan apalah yang lain, kewenangan-kewenangan yang lain tentu boleh dalam undang-undang kejaksaan kan gitu ya. Ya. Tidak masuk di dalam KUHP kan gitu. Tapi yang berkaitan dengan misalnya bagaimana menyusun dakwaan yang sebenarnya cocok dong masuk di sini kan itu. Termasuk juga advokat kan gitu yang juga punya ditulis hak mestinya kewenangan kan ya, mendapatkan informasi ya dalam rangka pembelaan ini dimasukkan di sana. Bagaimana menurut Tobas itu baik atau tidak, dan kalau baik mungkin nggak itu dilakukan dan masuk dalam RUU KUHP sekarang ini? Kalau menurut saya bukan baik atau tidak, tapi harus. Oh harus. Ya harus. Jadi kalau kita bicara soal keterpaduan, ya hal-hal yang berkaitan dengan proses peradilan, ya yang menjadi tugas dan kewenangan dari masing-masing aktor di dalam proses peradilan ini, ya dia harus dimasukkan ya, dalam satu ketentuan perundang-undangan yang setiap kewenangan ini akan saling kait-berkait. Kait-berkaitnya ini yang harus menciptakan lah keterpaduannya. Dan sebaliknya Bang, kalau kemudian ya hasil rumusannya itu justru memunculkan ketidakpaduan, maka disitulah yang tadi yang kita dibicarakan di awal, keadilannya tidak akan bisa terwujud. Jadi itu syarat-syarat penting Bang, keterpaduan ini. Begitu dia tidak terpadu, begitu masing-masing pihak dengan egonya masing-masing bahwa enggak ini urusan saya saja, itu urusan yang lain. Ini misalnya ini penyidikan urusan saya saja, urusan penuntutan bukan persoalan yang harus saya pikirkan bagaimana nantinya misalnya gitu. Atau sebaliknya ini urusan saya penuntutan, urusan penyidikan